Halo guys, ini adalah komputer PC saya. Ini saya menggunakan ASRock B450M Steel Legend. Dan pada video kali ini saya akan melakukan proses update BIOS. Update BIOS ke versi yang terbaru. Untuk BIOS yang terbaru dari komputer ini adalah yang versi 8.01 yang dirilis pada tanggal 27 Juni tahun 2023. Dan pada komputer saya ini untuk BIOS yang saat ini menggunakan yang versi 4.60, dan ini akan saya upgrade ke versi 8.01 karena itu adalah versi BIOS yang terbaru. Mengapa kok diupdate ke versi yang terbaru? Ini terkadang sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Apakah wajib diupdate ke versi yang terbaru? Apakah harus diupdate ke versi yang terbaru untuk BIOSnya? Sebenarnya itu hanya pilihan atau selera. Tidak wajib harus ke BIOS yang versi terbaru atau tidak harus ke BIOS yang versi terbaru. Nah, bedanya gimana untuk BIOS yang terbaru atau tidak? Untuk BIOS yang terbaru itu dari segi fitur-fitur atau kompatibel itu yang paling komplit untuk mainboardnya, untuk motherboardnya. Atau dari segi book, file book, itu biasanya ada perbaikan-perbaikan book atau perbaikan-perbaikan dari kesalahan dari yang sebelumnya, atau penambahan versi atau peningkatan versi, peningkatan kinerja. Artinya untuk BIOS yang terbaru atau paling terbaru itu adalah yang paling bagus untuk meningkatkan kinerja secara fungsi agar lebih optimal dari mainboardnya. Intinya seperti itu. Dan untuk proses update BIOS seperti ini, apabila ada kesalahan itu ditanggung masing-masing. Jadi misalnya belum begitu paham ataupun ragu-ragu atau takut, bila komputernya tidak ada masalah sama sekali, itu juga tidak perlu diupdate BIOSnya. Namun untuk yang sudah paham atau untuk yang penasaran, itu boleh dicoba untuk update BIOS. Untuk update BIOS itu sendiri pun sebenarnya sangat gampang sekali untuk prosesnya. Dan ini nanti akan saya tunjukkan proses-prosesnya dan cara-caranya. Mungkin untuk teman-teman yang belum bisa namun penasaran, bisa mengikuti cara saya ini. Ini akan saya update ke versi yang terbaru, yaitu versi 8.01 yang dirilis pada tanggal 27 Juni tahun 2023. Oke, dan sekarang kita menuju ke tampilan monitor. Di sini kita akan membutuhkan sebuah flash disk. Nah, flash disk seperti ini contohnya. Flash disk boleh flash disk apa saja. Yang intinya flash disk ini untuk menyimpan file BIOSnya yang nanti akan di flash melalui instant flash ke mainboardnya ini. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan monitornya dulu. Oke, seperti ini. Ini sudah menuju ke tampilan monitornya.
Di sini sudah saya siapkan juga untuk lebih mudah di video. Ini kabel USB hub. Dan ini saya tancapkan ke komputer untuk flash disknya. Ini diusahakan flash disknya kosong. Tidak harus diformat, namun usahakan ini kosong agar nanti untuk proses update itu menjadi lebih mudah di dalam pencarian file BIOS-nya. Oke, dan di sini adalah file-file BIOS ataupun firmware dari semua jenis elektronik. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi ataupun file BIOS, file firmware untuk semua jenis elektronik, untuk elektronik apapun, bisa memesan ke Bicom Lode Blitar. Ini khusus untuk teman-teman yang belum bisa flash atau belum memiliki alat flash ataupun belum memiliki filenya, karena yang paling sulit itu adalah mencari file BIOS ataupun file firmware. Di sini kita menuju ke BIOS komputer PC ASRock B450M Steel Legend. Nah, oke, ini koleksi saya mulai dari first release BIOS yang versi yang pertama sampai versi yang terbaru. Ini saya ada semuanya komplit lengkap. Dan untuk BIOS yang saat ini adalah yang versi 8.01. Nah, ini dia. Ini tinggal langsung di copy saja ke flash disk. Nah, oke, ini dia. Untuk filenya sudah masuk ke flash disk. Dan sekarang setelah ini kita masuk ke BIOS. Untuk cara masuk ke BIOS itu biasanya ini di restart dulu. Setelah itu biasanya ditekan F2 atau Del. Terkadang ada juga yang ditekan F10 ataupun F11, tergantung dari mainboardnya. Namun yang paling umum, yang paling sering, yang paling banyak itu adalah tekan F2 atau Del. Dan itu menekannya harus cepat pada saat restart awal. Nah, karena di sini saya menggunakan ASRock, dan di sini untuk ASRock sendiri ada aplikasi yang namanya ASRock Wi-Fi. Nah, ini dia. Untuk ikonnya seperti ini. Ini dia, ASRock Restart. ASRock Restart to Wi-Fi atau UV. Nah, bila sudah dibuka programnya seperti ini sangat gampang sekali. Jadi tidak perlu menekan tombol F2. Jadi ini cukup diaktifkan, enter UEFI, setup on neck boot, tinggal di on kan, dan ini reboot system immediately, tinggal di on kan saja. Jadi kita tidak perlu merestart sendiri, ini tinggal di apply, sudah langsung restart sendiri secara otomatis. Ini masih restart dan otomatis akan langsung masuk ke BIOS. Nah, ini dia sudah langsung otomatis masuk ke BIOS tanpa menekan tombol. Oke, jadi ini sangat gampang sekali untuk masuk BIOS-nya, tidak perlu menekan tombol F2 ataupun tombol Del.
dan otomatis langsung masuk ke BIOS. Untuk BIOSnya yang saat ini, versi saat ini adalah versi 4.60. Ini versi BIOS saat ini, dan selanjutnya ini akan saya update ke versi yang terbaru. Caranya sangat mudah sekali. Ini sekarang kita menuju ke tool ini. Lalu menuju ke bawah, di sini pilih Instant Flash, tekan OK atau Enter, ataupun bila menggunakan mouse ini juga bisa, sudah bisa menggunakan mouse. Oke, di sini masuk ke Instant Flash. Nah, di sini pilih Yes. Oke, ini dia filenya sudah terdeteksi. Apabila dalam flash disk hanya file satu ini saja, maka di sini bisa langsung terdeteksi otomatis. Nah, bila di dalam flash disknya ada banyak sekali file, maka di sini akan lebih sedikit susah, lebih sedikit sulit, karena di sini harus mencari filenya ini dulu. Dan setelah itu, di sini pilih Update. Lalu tekan Yes, pilih Yes. Oke, ini untuk proses update-nya ini sedang berjalan. Ini dia prosentasenya masih berjalan, dan untuk proses ini pada saat ini proses masih berjalan, ini tidak boleh terjadi pemadaman listrik atau listrik mati ataupun komputernya mati di tengah proses ini tidak boleh terjadi. Sebab apabila terjadi hal demikian, untuk hal terburuknya, kemungkinan terburuknya adalah maka komputer bisa menjadi mati total. Komputer bisa menjadi mati total dan tidak menyala sama sekali. Karena ini untuk filenya lumayan besar, karena itu tadi file BIOS-nya itu ada 16 MB, 16 MB. Jadi untuk prosesnya ini agak sedikit memakan waktu. Namun ini ditunggu saja dengan sabar, bisa sambil makan cemilan ataupun sambil ngopi. Ditunggu sebentar, nanti akan selesai sendiri. Untuk prosesnya ini sendiri, ini mungkin sekitar 2 menit atau bisa juga lebih. Itu juga tergantung dari spek komputernya atau spek flash disknya, juga bisa dari kecepatan flash disknya, kecepatan dari baca tulis, kecepatan membaca dari flash disknya. Ini kalau flash disknya speknya bagus dan komputernya speknya bagus, untuk proses update seperti ini juga akan semakin cepat. Oke, ini sudah berada di posisi 75%. Ini sudah hampir selesai, sekarang berada di 80%. Ini harus benar-benar ditunggu sampai selesai dan komputernya harus tetap menyala, tidak boleh berhenti di tengah jalan.
Oke, sekarang sudah 93%. Oke, dan sekarang ini sudah selesai 100%, pemrograman sudah selesai. Tinggal tekan OK, dan ini sudah otomatis restart sendiri. Oke, ini masih proses restart. Setelah dilakukannya proses update BIOS seperti ini, untuk proses restartnya itu biasanya terjadi 2 kali. Sehingga untuk proses restart menjadi lebih lama karena ini dilakukan 2 kali. Ini tadi juga sama 2 kali, ini sudah restart yang kedua. Biasanya memang seperti itu untuk tipe ini, ASRock B450M StayLegend akan restart 2 kali setelah proses update BIOS, dan itu normal, itu berjalan secara otomatis. Oke, ini sudah masuk Windows, dan sekarang kita coba masuk ke BIOS lagi menggunakan aplikasi ini, Restart to UEFI. Nah, oke. Ini sekarang sudah versi 8.01. Nah, ini dia. Ini sekarang versi 8.01. Ini adalah versi yang terbaru. Oke, jadi seperti ini ya guys untuk caranya update BIOS ASRock B450M StayLegend. Sangat mudah sekali dan sangat mudah untuk dilakukan. Untuk teman-teman yang mengalami kendala gagal update BIOS sehingga menyebabkan komputernya menjadi mati, maka bisa membeli IC yang sudah diisi atau sudah di flash, sudah diisi BIOS. Jadi untuk IC-nya itu bisa langsung dipasang di mainboardnya atau di mesinnya. Itu sangat mudah sekali. Tinggal diganti saja IC-nya lalu dipasang, maka komputer akan sudah menjadi normal kembali. Dan juga bisa memesan untuk diisi file BIOS yang terbaru. Ataupun misalnya ingin memesan IC untuk peralatan elektronik yang lainnya, itu juga bisa kami melayani untuk mainboard komputer, untuk laptop, untuk monitor, untuk TV, untuk STB, dan lain-lain. Untuk semua jenis peralatan elektronik bisa memesan ke Pikom Lodaya Blitar. Bila informasi ini tadi bermanfaat, silahkan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Ikuti terus video tutorial dari Pikom Lodaya Blitar. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.